Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Aprilia dan pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait algoritma penjadwalan Shortest Job Freeze atau kita kenal dengan istilah SJF, dan Guaranteed Scheduling atau yang kita kenal dengan istilah GS pada sebuah sistem operasi. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu Shortest Job Freeze. SJF non-primitif yaitu jika proses yang datang memiliki arrival time atau waktu data yang sama, maka proses yang memiliki burst time yang paling kecil yang lebih dulu dieksekusi. Pengertian SJF yaitu salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu terpendek. Hal ini mengakibatkan setiap proses dalam antrian memiliki waktu tunggu atau waiting time yang pendek. Algoritma SJF ini menyesuaikan waktu dengan penyelesaian setiap proses yang diterima. Pada CPU yang sudah ready dan tersedia, maka CPU akan memproses layanan yang memiliki waktu tunggu atau waktu penyelesaian yang lebih kecil. Pada tabel contoh ada 5 proses. Proses ke-1 atau P1 memiliki waktu kedatangan 0 dan burst time 7. Untuk P2 memiliki waktu kedatangan 1 dan burst time 5. P3 memiliki waktu kedatangan 0 dan burst time 2. P4 memiliki waktu kedatangan 2 dan burst time 3. Dan yang terakhir P5 memiliki waktu kedatangan 4 dan burst time 6. Untuk proses pada Gantt chart-nya, kita akan melihat dulu waktu kedatangannya. Yang pertama datang adalah 0 dengan burst time yang paling kecil yaitu 2. 0 sampai 2 itu adalah miliknya P3 yang diproses terlebih dahulu oleh CPU. Kemudian kita lanjutkan kepada P4. Oh iya, kenapa sih P3 duluan baru setelah itu P4? Karena berdasarkan algoritma SJF tadi, waktu terpendek lebih dulu dieksekusi oleh CPU. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5 itu miliknya P4. 5 tambah 5 sama dengan 10 itu miliknya P2. 10 tambah 6 sama dengan 16 itu miliknya P5. 16 ditambah 7 sama dengan 23 itu miliknya P1. Setelah proses Gantt chart-nya selesai, kita masukkan pada tabel perhitungannya. Di tabel perhitungan kita tambahkan tabel down, turnaround time, dan waiting time. Tabel down adalah proses akhir P3, P4, P2, P5, dan P1 yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Untuk P1 proses akhirnya yaitu 23 kita masukkan ke dalam tabel down. Kemudian P2 proses akhirnya 10, P3 proses akhirnya 2, P4 proses terakhirnya 5, dan P5 proses terakhirnya 16. Untuk mendapatkan turnaround time atau TA yaitu down atau akhir proses dikurangi waktu kedatangan. Maka dari itu untuk P1 23 dikurangi 0 sama dengan 23. Kemudian P2 10 dikurangi 1 sama dengan 9. P3 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Untuk P4 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Dan yang terakhir P5 yaitu 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Untuk mendapatkan waiting time atau WT yaitu turnaround time dikurangi burst time atau TA dikurangi BT. Untuk P1 23 dikurangi 7 sama dengan 16. P2 nya adalah 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kemudian P3 nya 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Selanjutnya P4 yaitu 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Dan yang terakhir P5 nya adalah 12 dikurangi 6 sama dengan 6.
Setelah TA dan WT-nya sudah didapatkan, maka dari itu kita akan mencari rata-ratanya. Untuk rata-rata ATA atau average runtime, yaitu TA dibagi N banyaknya proses, yaitu 49 dibagi 5 sama dengan 9,8 milidetik. Untuk rata-rata waiting time-nya atau average waiting time, yaitu WT dibagi N banyaknya proses, yaitu 26 dibagi 5 sama dengan 5,2 milidetik. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait algoritma penjadwalan GS atau Guaranteed Scheduling. Pada pengertiannya, GS merupakan sebuah algoritma primitif yang pada prinsipnya memberikan alokasi atau pembagian yang sama kepada setiap user. Penjadwalan ini harus menjamin bahwa algoritma tersebut mempunyai kinerja yang cukup bagus dan menjanjikan kelangsungan hidup yang baik. Maka dari itu, apabila terdapat N user, setiap user akan mendapatkan 1/N dari kemampuan CPU. Dan jika kita lihat pada konsep algoritma GS ini, sistem sebenarnya harus mengetahui berapa alokasi yang diperlukan oleh setiap user dalam mengurutkan waktu pemrosesan data. Pada algoritma GS ini terdapat beberapa rumus yang diantaranya yang pertama yaitu JWP atau jangka waktu pemrosesan sama dengan AT atau arrival time dibagi dengan N banyaknya proses yang ada. Kemudian untuk mencari rasio dari setiap proses, kita dapat membagi burst time atau BT dengan JWP-nya atau jangka waktu pemrosesannya. Seperti pada contoh berikut ini, terdapat 5 proses yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Di dalam P1 ini memiliki waktu kedatangan 0 dan burst time sebesar 7. Kemudian P2 memiliki waktu kedatangan 1 dan burst time sebesar 5. P3 memiliki waktu kedatangan 0 dan burst time sebesar 2. P4 memiliki waktu kedatangan 2 dan burst time sebesar 3. Dan yang terakhir P5 memiliki waktu kedatangan 4 dan burst time sebesar 6. Dengan algoritma Guaranteed Scheduling, kita bisa mengetahui urutan waktu pemrosesan data dengan alokasi yang diberikan. Dapat dilihat tabel tadi untuk mencari JWP atau jangka waktu pemrosesan pada P1, yaitu dengan membagi AT arrival time dengan banyaknya waktu proses. Maka dari itu JWP untuk P1 sebesar 0. Nilai ini berasal dari AT arrival time-nya 0 dibagi N banyaknya proses 5. Maka dari itu 0 dibagi 5 JWP-nya bernilai 0. Begitu selanjutnya seperti P2 di mana arrival time-nya 1 dibagi 5 sama dengan 0,2. Kemudian P3 di mana arrival time-nya 0 dibagi 5 yaitu sama dengan 0. Selanjutnya P4 di mana arrival time-nya 2 dibagi 5 yaitu sama dengan 0,4. Dan yang terakhir P5 di mana arrival time-nya 4 dibagi 5 yaitu sama dengan 0,8. Dari nilai JWP ini kita bisa mengetahui masing-masing nilai rasio pada setiap proses, di mana nilai rasio ini didapat dari burst time atau BT dibagi dengan JWP atau jangka waktu pemrosesan. Maka dari itu rasio untuk P1 sendiri yaitu dengan membagi BT-nya yaitu 7 dibagi JWP-nya 0, maka hasilnya 0. Kemudian untuk P2 sendiri burst time-nya 5 dibagi 0,2 maka hasil rasionya sebesar 25. Kemudian P3
Brustemnya 2 dibagi JWP-nya 0, maka hasilnya 0. P4 Brustemnya 3 dibagi JWP-nya 0,4, maka hasilnya 7,5. Dan yang terakhir P5 Brustemnya 6 dibagi dengan JWP-nya 0,8, maka hasil rasionya sebesar 7,5. Dari nilai rasio yang didapatkan ini, maka dengan proses rasio terkecil akan pertama kali diproses oleh sistem. Begitu seterusnya. Maka dari itu kita bisa mengurutkan eksekusi yang akan dilakukan oleh sistem, yaitu diawali oleh P1, kemudian P3, P4, P5, dan yang terakhir P2. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian pembahasan terkait algoritma penjadwalan pada Shortest Job First atau SJF dengan Guaranteed Scheduling atau GS ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.